Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan Bagus Pradita, saya dari Aquakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Dengan adanya tugas mata kuliah Fisiologi Nutrisi Organisme Budidaya terkait sistem penyerapan nutrien pada ikan. Mekanisme penyerapan makanan di dalam tubuh ikan. Pertama yaitu adanya proses difusi sederhana. Masuknya nutrien karena perbedaan konsentrasi. Media transport tersebut berperan dalam pengangkutan gula, asam amino, vitamin, dan bahan lain dari luar sel ke dalam sel. Kemudian ada difusi dengan bantuan pengangkut yaitu pada membran sel. Ada protein membraner berperan dalam proses penyerapan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu adanya proses transport aktif. Salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai media transport bagi sel. Transport aktif merupakan transport partikel-partikel melalui membran semi permeabel yang bergerak melawan gradien konsentrasi yang memerlukan energi dalam bentuk ATP. Berikut merupakan contoh gambar proses transport aktif. Sebagaimana contoh terutama untuk penyerapan asam amino. Alanin masuk ke dalam enterosit atau sel penyerap bergabung dengan adanya ion natrium. Setelah masuk, konsentrasi natrium dalam sel meningkat dan ketika konsentrasi sama dengan di dalam lumen atau rongga usus, alanin tidak bisa masuk kembali. Selanjutnya yaitu proses penyerapan endositosis. Merupakan proses masuknya bahan ke dalam sel. Endositosis terdapat dua jenis yaitu fagositosis dan pinositosis. Pada fagositosis, materi ekstraseluler melekat di membran dan terjadi pelekukan ke dalam. Sebagai contoh misalkan penyerapan pada bagian rektum pada larva. Kemudian yaitu pinositosis. Pada pinositosis, prinsipnya adalah seperti masuknya makanan atau dimakan amoeba. Proses permukaan sel datar, kemudian molekul-molekul makanan sampai pada nantinya zat makanan ada di dalam sel. Dan ketika di dalam sel apabila belum sempurna, maka akan dihidrolisis lebih lanjut yaitu dengan pencernaan di dalam sel. Berikut merupakan contoh dari proses endositosis yang terdiri dari fagositosis dan pinositosis. Contoh pada proses pinositosis, lemak masuk ke dalam sel dalam bentuk misel, kemudian di dalam sel enterosit akan dirubah bentuk menjadi trigliserid. Dan trigliserid nanti dibentuk kembali menjadi unit baru yang disebut dengan kilomikron. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.